Eh, dalam kajian metafisik itu ternyata juga memiliki lahan kajian yang sangat luas yang bisa diklarifikasikan terhadap dua bagian. Yang pertama ada yang disebut sebagai metafisika umum yang biasa juga disebut sebagai ontologi. Ontologi ini adalah salah satu bagian kerangka dari filsafat ilmu yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada disebut sebagai ontologi dan ada juga disebut sebagai epistemologi dengan aksiologi. Yang kedua ada yang disebut sebagai metafisika khusus yang terdiri dari filsafat antropologi dan filsafat kosmologi, dan yang terakhir ada juga disebut sebagai teologi metafisik. Nah, untuk yang pertama tentang metafisika umum atau yang disebut sebagai ontologi. Dalam ontologi ini mencoba untuk membahas substansi dari segala yang ada secara komprehensif dan universal. Bahkan kajian ontologi ini mencoba untuk membedakan dan memisahkan antara eksistensi yang sesungguhnya dan dari penampakan dan wujud dari eksistensi itu. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang bisa dimunculkan dari ontologi ini, antara lain tentang apakah dengan adanya pluralitas eksistensi itu atau perbedaan-perbedaan itu pada hakikatnya adalah satu atau tidak. Kalau dia adalah satu, apakah gerangan, apakah sesungguhnya yang satu itu? Dan apakah semua realitas ini pada dasarnya dia adalah nampak atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dijawab dalam beberapa pandangan para filosof atau beberapa aliran, antara lain yang kita kenal dengan teori idealisme. Nah, teori idealisme ini berpandangan bahwa sesungguhnya yang ada itu adalah yang ada dalam ide kita, yang ada dalam gagasan dan pikiran kita. Segala sesuatu yang mewujud di alam indrawi itu adalah sebuah bayangan dan gambaran dari eksistensi itu. Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya yang ada itu bukan yang tidak nampak. Sesungguhnya yang ada itu bukan yang nampak. Ya, bukan sesuatu yang tidak nampak. Jadi yang ada itu bukan yang tampak, bukan yang kelihatan. Ya. Nah, dari teori idealisme ini muncul pula beberapa teori dari atau beberapa pandangan-pandangan lain dari para filosof seperti yang digagas oleh Josh Berkeley. Dia memunculkan satu teori yang disebut sebagai idealisme subjektif. Dia menganggap bahwa yang subjektif itu adalah aku yang spiritual. Nah, Berkeley meyakini bahwa substansi material itu tidak ada dan sebagainya. Nah, kalaupun kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita itu dapat dilihat oleh panca indera kita berbentuk material, seperti meja dengan kursi itu, sesungguhnya benda-benda seperti itu hanya ada dalam koleksi ide yang ada dalam alam pikiran. Nah, kemudian ada juga teori yang digagas oleh Immanuel Kant yang disebut sebagai teori idealisme transendental. Teori idealisme transendental ini juga biasa disebut sebagai teori idealis kritik, karena Immanuel Kant itu adalah salah satu pencetus dari teori kritik itu ya, yang banyak dirujuk oleh para kritikus, termasuk daripada kritikus Islam itu. Ya. Dalam
ajaran ini atau teori idealis transenden ini atau teori idealis kritis ini menganggap bahwa pengalaman itu atau sebuah proses pengalaman itu ada dalam ruang dan waktu, tidak lain daripada penampakan yang tidak memiliki eksistensi dan dia independen di luar pikiran. Artinya bahwa pengalaman langsung yang ada pada diri kita itu tidaklah bagian daripada dirinya sendiri, melainkan ruang dan waktu itu adalah institusi kita. Artinya ruang dan waktu itu adalah sesuatu yang dapat membantu dalam mengembangkan institusi kita. Ya, itu. Nah, itu adalah beberapa gagasan yang ditimbulkan oleh atau dimunculkan oleh Immanuel Kant atau gagasan dibangun oleh Immanuel Kant. Kemudian ada juga pandangan tentang yang dimunculkan atau digagas oleh Hegel, pandangan bahwa sesungguhnya segala yang ada itu pada hakikatnya adalah satu. Jadi yang ada itu menurut Hegel adalah walaupun terjadi bermacam-macam pluralitas atau keberagaman realitas yang kita lihat, pada dasarnya itu adalah satu dalam pikiran yang satu. Nah ini adalah beberapa pandangan-pandangan dari beberapa filosof tentang teori idealis. Ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai teori materialisme, di mana teori ini atau pandangan ini menganggap bahwa yang ada itu hanyalah yang dapat diraba, yang dapat dilihat, yang berbentuk material. Jadi segala yang ada itu harus bergantung kepada sesuatu yang bersifat material. Nah, artinya segala sesuatu itu adalah sesuatu yang bersifat kebendaan. Jadi sesuatu yang tidak bersifat kebendaan itu haruslah disingkirkan, haruslah direduksi, harus dinafikan dan disingkirkan. Karena sesuatu itu hanya dapat dijelaskan itu jika sesuatu itu hanya bersifat materi. Nah, ada satu teori yang digagas oleh Verbeek yang agak mungkin riskan jika dikaitkan dengan bahasa agama. Ya, memang teori materialisme ini memang agak riskan ketika dibawa dalam konteks keberagamaan kita atau dalam konteks bahasa agama. Nah, pandangan Verbeek ini menganggap bahwa yang ada itu hanyalah yang berbentuk fisik. Yang ada itu, yang lainnya itu tidak ada. Yang ada itu yang nyata, yang berbentuk material. Nah, termasuk yang ada itu hanya alam fisik. Yang ada itu hanya alam fisik, termasuk di dalamnya itu manusia sebagai alam mikrokosmos dan alam fisik, alam besar itu sebagai alam makrokosmos. Bahkan lebih ekstrim, Verbeek menganggap bahwa agama dan Tuhan itu adalah persepsi egois manusia. Jadi agama dan Tuhan itu adalah pandangan yang paling egois dalam diri manusia itu, yang hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, hanya untuk melayani kebahagiaan manusia itu sendiri. Artinya manusia itu secara tidak sadar dia membangun kerajaan angan-angan dalam pikirannya, dia membangun Tuhan dalam pikirannya itu,
Sehingga dia tidak sadar bahwa sebenarnya yang membuat atau mengadakan Tuhan itu adalah manusia. Kalau manusia menganggap bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Nah, menurut pandangan ini bahwa sebenarnya manusia itu tidak sadar bahwa yang mengadakan Tuhan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi dia mencoba untuk menurunkan derajat ketuhanan itu ke tangga yang paling bawah, kemudian mengangkat manusia ke tangga yang paling di atas. Nah, ini tentu saja bagi orang yang beragama ini, tentu saja pandangan seperti ini sangat-sangat bertentangan dengan agama itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada juga pandangan dari teori metafisika ini, atau bagian daripada ontologi ini atau metafisika umum itu disebut sebagai teori dualisme. Nah, teori ini berpandangan bahwa substansi individual itu terdiri dari dua tipe fundamental yang berbeda dan tidak bisa direduksi antara satu dengan lainnya. Jadi pandangan ini berpendapat bahwa atau tipe fundamental itu dari substansi itu terdiri dari alam dengan mental. Ya. Jadi eksistensi yang sesungguhnya itu terdiri dari alam materi yang bersifat fisik yang nampak oleh panca indera yang kelihatan, sementara substansi lain itu terdiri dari mental yang tidak kelihatan. Nah, jadi walaupun pandangan teori dualisme ini harus dibedakan dengan teori ada disebut sebagai teori monisme dengan pluralisme yang hanya bicara tentang bilangan, sementara dualisme itu berbicara tentang tipe fundamental dari beberapa eksistensi yang ada. Nah, inilah beberapa teori dari atau teori pertama dari metafisika umum itu. Yang pertama adalah tentang teori idealisme, yang kedua adalah teori materialisme, dan yang ketiga adalah teori dualisme.